Hari ini seleksi tahapan pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali dimulai. Mulai Senin ini hingga Kamis nanti DPR akan melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan terhadap 14 nama calon Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022. Ke-14 nama calon Ketua OJK ini ditetapkan langsung oleh Presiden pada akhir Maret lalu, yang sebelumnya telah menyisihkan ratusan nama dalam proses seleksi yang diketuai oleh Sri Mulyani. Dan berikut kami tampilkan nama-nama calon Dewan Komisioner yang menjalani proses fit and proper test hari ini. Kita lihat bersama. Kita lihat ini adalah saat ini fit and proper test untuk Dewan Komisioner OJK. Ketua merangkap anggota kita lihat adalah Wimbo Santoso, Komisaris Utama Bank Mandiri dan merupakan salah satu praktisi profesional yang namanya juga masuk untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya adalah Sigit Pramono, Komisaris Independen Bank BCA. Ini juga berlatar belakang profesional. Jadi dua nama di atas ketua merangkap anggota ini merupakan memiliki basic sebagai profesional menuju OJK 1. Selanjutnya. Dan ini adalah wakil ketua sebagai ketua komite etik. Kita lihat ada nama Agus Santoso, wakil ketua PPATK, memiliki latar belakang birokrasi tampaknya. Kemudian kita lihat ada Riswi Nandi, direktur utama PT Pegadaian. Kita ke slide selanjutnya. Oke, jadi ternyata wakil ketua masih ada, artinya ada wakil ketua ini adalah yang kami tampilkan adalah yang akan mengikuti fit and proper test pada hari ini meskipun masih sampai Kamis nanti yang akan digelar di Senayan. Sementara itu Komisi 11 DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang sudah disodorkan ke pemerintah 5 Juni lalu. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan selama 3 hari hingga Rabu mendatang. Komisi 11 memulai agenda tersebut Senin pagi. Setiap kandidat masuk ruang rapat Komisi 11 satu persatu dan diberi waktu 15 menit untuk memaparkan presentasi masing-masing. Peserta pertama Wimbo Santoso membuka agenda uji kelayakan dan kepatutan dalam pengajuan DKUJK ini. Pemerintah mengelompokkan 14 nama calon dalam 7 posisi berbeda. Semua posisi sudah diarahkan untuk diisi 2 calon. Berbagai kerugian karena terjadi krisis ini akan terlalu besar. Nah, sehingga bagaimana kebijakan itu bisa, karena memang terlalu liberal. Ya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan fit and proper test calon Dewan Komisioner OJK, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Desi Aritonang di gedung DPR. Desi, halo selamat sore. Tampaknya ada Pak Wimbo atau salah satu calon lain yang ada di belakang Anda saat ini. Bisa Anda update bagaimana perkembangan terkini fit and proper test untuk menuju OJK 1, Desi? Ya betul sekali Hera, memang di belakang saya baru saja salah satu calon ketua OJK yakni Sigit Pramono baru menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan pada pukul 15.30 ini. Dan memang sejak pukul 10.30 tadi sudah dilakukan fit and proper test kepada Wimbo Santoso, salah satu calon ketua OJK yang kira-kira lamanya 2,5 jam dia ditanya-tanyai oleh Komisi 11 DPR RI yang tadi dihadiri hanya sekitar 18 orang, namun 18 orang semuanya masing-masing bertanya kepada kedua calon yang masing-masing bertanya sekitar 3 pertanyaan. Dan kalau boleh sedikit memberi catatan apa yang sudah disampaikan oleh kedua calon ketua OJK, misalnya Wimbo Santoso kita ketahui background dari Wimbo adalah lebih ke pengawasan atau regulasi, sementara Sigit Pramono justru lebih terjun langsung berkecimpung di industri perbankan maupun non-bank. Cuma lebih banyak di industri perbankan. Catatan kami Hera, kalau Wimbo itu lebih menekankan kepada stabilitas keuangan, pentingnya untuk menjaga krisis keuangan melalui, menghindari krisis keuangan melalui memitigasi resiko dengan mengupdate setiap regulasi yang ada untuk bisa menyesuaikan dengan tantangan dan zaman yang saat itu sedang terjadi. Kemudian juga pendalaman pasar keuangan syariah dan juga kolaborasi perbankan dengan pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang. Kalau kita ketahui Wimbo Santoso memang lama berkarir di Bank Indonesia, kemudian juga sempat menjadi direktur eksekutif IMF dan juga Wimbo juga salah satu pencetus dari jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK, serta salah satu pembentuk atau orang-orang di balik terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2012. Sementara untuk Sigit Pramono, poin yang boleh saya catat adalah
Sigit sangat ingin menjaga kesehatan bank, khususnya menjaga non-performing loan dari perbankan di tengah situasi ekonomi saat ini. Kemudian tidak menaikkan pungutan ke industri, namun melakukan efisiensi. Kemudian dia juga mendukung Perpu 1 tahun 2017 mengenai akses data wajib pajak oleh Dirjen Pajak. Kemudian lembaga pembiayaan juga diarahkan untuk lebih produktif, pembentukan bank infrastruktur, kemudian mendukung financial technology atau fintech dengan memberikan dukungan berbentuk regulasi. Kemudian mendorong kredit untuk program UMKM dan pertanian, kredit yang lebih produktif. Kemudian yang paling ditekankan juga ada investasi ilegal, di mana harus ada sanksi tegas kepada para pelaku, juga kejahatan perbankan yang mungkin kerap terjadi, namun biasanya memang melibatkan dari orang-orang dalam sendiri. 2 poin ini tadi cukup didorong oleh para anggota DPR untuk kemudian apa langkah-langkah yang bisa diberikan kepada Sigit Pramono. Dan memang tadi juga Sigit Pramono sempat meyakinkan pada closing statement-nya, dia meyakinkan kepada anggota DPR supaya kalaupun dia tidak terpilih menjadi ketua OJK nantinya, dia sangat-sangat siap dan sangat ingin bisa bergabung menjadi kepala eksekutif pengawas perbankan. Karena memang dia berjualan seperti itu, Hera, layaknya interview kerja selama 30 tahun sudah menjadi praktisi dan banyak fokus di perbankan seperti sudah pernah berkarir di BNI, BCA, kemudian sebelumnya sempat juga berada di Bank Eksim, Bank Mandiri, serta Bank BII maksud kami. Dan saat ini sudah ada Sigit Pramono di samping kami untuk kami bisa berbicara sedikit. Halo Pak, selamat sore. Tadi gimana Pak, rasanya fit and proper test untuk pertama kalinya? Iya, jadi apapun yang namanya tes yang buat kita deg-degan lah ya. Meskipun kita udah berusaha menyiapkan diri ya tetap aja ada beberapa pertanyaan yang yang di luar dugaan juga ya. Tapi secara umum sangat baik sekali cara anggota DPR Komisi 11 ini menanyakan ke saya itu saya kira baik, kontekstual dan memang siapapun calonnya memang harus ditanya seperti itu di antaranya. Saya kira sangat positif. Tadi ada poin soal efisiensi iuran perbankan, Pak. Bapak juga tidak akan memberikan pungutan kepada perbankan dan lebih menekankan efisiensi. Seperti apa teknisnya, Pak? Ya, jadi kan memang belakangan ini kan mengemuka mengenai gagasan apakah untuk pungutan ini akan diadakan kemudian kembali ke APBN. Nah, itu kan wewenang dari DPR karena undang-undang mengatakan memang boleh dari dua-duanya. Ya. Nah, ketika saya ditanya, saya hanya bisa menyampaikan ya yang paling yang bisa saya sampaikan adalah mungkin tidak akan menaikkan pungutan ke depan ini, tapi kompensasinya kita akan memberikan melakukan efisiensi di dalam internal. Ya. Jadi bukan di OJK-nya. Jadi kita melakukan efisiensi biaya apa yang bisa dihemat di OJK itu yang kita akan lakukan. Tadi juga menarik soal Perpu 1 tahun 2017, Pak. Pandangannya seperti apa dan bagaimana Bapak bisa menjamin kesiapan para lembaga keuangan ini untuk bisa bekerjasama dengan Ditjen Pajak? Ya, kalau mengenai kesiapan dari lembaga keuangan menurut saya tidak ada persoalan ya. Tinggal jenis informasi seperti apa. Tapi yang jelas memang akan mendapat beban. Tapi mereka sudah terbiasa patuh kalau ada undang-undang, ada peraturan, atau apalagi ini perpu setingkat undang-undang, pasti mereka akan melaksanakannya. Itu nggak perlu ada keraguan lagi, akan dilaksanakan. Tapi memang ini menambah beban. Tapi ya karena ini udah perintah undang-undang kita akan lakukan ya. Justru yang menjadi persoalan ke depan begitu ini diberlakukan, menjadi kembali kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak sendiri ya, bagaimana mereka bisa menjamin bahwa ada disiplin ya, ada di dalam penggunaan informasi ini karena kan yang diminta hanya dalam rangka untuk perpajakan ya. Selama mereka bisa menjamin ini benar-benar hanya untuk perpajakan, saya kira kekhawatiran mengenai ada perpindahan dana dan sebagainya itu tidak akan terjadi. Terakhir, seberapa optimis Bapak bisa terpilih sebagai Ketua OJK, Pak? Saya tidak, ketika mengikuti pun saya tidak pernah optimis atau tidak optimis ya, saya hanya menjalankan aja. Ya. Kalau memang dipercaya untuk memimpin OJK ya harus siap. Ya. Jadi kalau soal probability-nya sulit diukur lah, ya karena ini proses politik. Ya, jadi.
Baik, terima kasih banyak Pak Sigit sudah bersama dengan CNN Indonesia. Iya, Hera memang sampai saat ini Komisi 11 DPR RI masih rehat sebentar, nanti akan dilanjutkan untuk fit and proper test kepada calon wakil ketua OJK yang merangkap juga sebagai komite etik maupun anggota, yaitu terhadap Agus Santoso dan Rizky Minandi. Dan kami akan terus melaporkannya kepada Anda nanti. Kembali ke Hera. Desi, menarik sekali tadi, menarik ya pertanyaan terakhir bahwa ini adalah proses politik dan agak hati-hati tampaknya Pak Sigit menjawab beberapa pertanyaan Anda. Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia, terima kasih sudah bersama kami.